Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Selamat datang di Sejarawan Channel, di mana kami mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah dari masa lalu yang membentuk identitas kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah Kesultanan Islam di Nusantara, yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Sebelum menjadi pusat kekuasaan Islam, wilayah Cirebon dikenal sebagai Muara Jati, sebuah pelabuhan kecil yang strategis. Pelabuhan ini sudah menjadi tempat persinggahan penting sejak abad ke-14, terutama bagi pedagang-pedagang dari Tiongkok, Gujarat, Persia, dan Arab yang membawa komoditas seperti rempah-rempah, sutra, keramik, serta memperkenalkan agama dan budaya mereka. Muara Jati menjadi titik awal perkembangan masyarakat multikultural yang akan melahirkan Kesultanan Cirebon. Pada masa awalnya, wilayah Cirebon masih berada di bawah pengaruh Kerajaan Sunda Pajajaran, dengan pusat kekuasaan di Pakuan, sekarang Bogor. Prabu Siliwangi, Raja Sunda yang terkenal, menjadikan Cirebon sebagai salah satu pelabuhan penting bagi perdagangan kerajaannya. Namun, pengaruh Hindu-Buddha yang dominan di wilayah ini mulai mengalami perubahan saat pedagang Muslim mulai memperkenalkan ajaran Islam. Perubahan ini semakin kuat dengan kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Pangeran Cakrabuana, yang memiliki nama asli Walang Sungsang, adalah putra Prabu Siliwangi dari istri keduanya, Subang Larang. Subang Larang adalah seorang Muslim yang pernah belajar Islam di Pasai, sehingga pengaruh Islam sudah tertanam dalam keluarga kerajaan. Walang Sungsang memutuskan untuk meninggalkan istana Pajajaran setelah terjadi konflik batin akibat perbedaan keyakinan dengan ayahnya. Ia kemudian menetap di wilayah Muara Jati dan mendirikan pedukuhan kecil yang disebut Caruban, yang berarti campuran. Nama ini mencerminkan keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Pangeran Cakrabuana mendirikan pemerintahan lokal yang dikenal dengan nama Nagari Cirebon Larang. Ia membangun infrastruktur penting seperti irigasi untuk pertanian, memperluas pelabuhan, dan memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih terorganisir. Pada tahap ini, ajaran Islam mulai mendapatkan tempat di masyarakat, meskipun masih dalam skala kecil. Transformasi Muara Jati menjadi pusat kekuasaan Islam tidak lepas dari peran Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ia lahir sekitar tahun 1448 di Aceh dan merupakan keturunan Nabi Muhammad melalui jalur ayahnya, Syarif Abdullah, yang berasal dari Arab. Ibunya, Nyi Rara Santang, adalah putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati mendapatkan pendidikan Islam yang mendalam di Pasai dan Mekah, sebelum akhirnya melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah, termasuk Jawa. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon sekitar tahun 1470. Saat itu, Pangeran Cakrabuana menyambutnya dengan hangat dan menyerahkan kekuasaan kepadanya, karena menganggap Sunan Gunung Jati lebih mumpuni dalam menyebarkan Islam dan memimpin masyarakat. Penyerahan kekuasaan ini bukan hanya simbolik, tetapi juga mencerminkan perpindahan ideologi dari pengaruh Hindu-Buddha menuju Islam yang lebih egaliter dan berbasis ajaran Tauhid. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati secara resmi mendirikan Kesultanan Cirebon. Peristiwa ini menandai titik balik besar dalam sejarah kawasan tersebut. Dengan memanfaatkan jaringan dagang internasional dan pengaruh dakwahnya, Sunan Gunung Jati berhasil menjadikan Cirebon sebagai pusat kekuasaan yang kokoh. Ia membangun infrastruktur penting seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang berfungsi sebagai pusat keagamaan, pendidikan, dan pengadilan syariah. Kesultanan Cirebon dirancang dengan sistem pemerintahan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sunan Gunung Jati memperkenalkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, sebuah tradisi yang sangat Islami dan relevan dengan kehidupan masyarakat pesisir yang multikultural. Selain itu, ia membentuk struktur pemerintahan yang melibatkan para ulama, pedagang, dan tokoh adat setempat. Dalam membangun Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendiri.
Ia menjalin hubungan diplomatik dan keagamaan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain, seperti Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Hubungan dengan Demak menjadi sangat erat, karena Sunan Gunung Jati adalah anggota Wali Songo, sebuah dewan ulama yang berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Dukungan dari Demak juga membantu Cirebon memperluas pengaruhnya, baik secara politik maupun dakwah. Selain itu, Sunan Gunung Jati memperkuat hubungan dengan Tiongkok melalui pernikahannya dengan Putri Ong Tien, seorang bangsawan Tiongkok yang membawa pengaruh budaya baru ke Cirebon. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi diplomatik Cirebon, tetapi juga meningkatkan interaksi budaya yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan tradisi lokal. Nama Cirebon berasal dari kata caruban, yang berarti campuran. Nama ini mencerminkan identitas masyarakatnya yang multikultural, hasil dari interaksi antara budaya lokal, Islam, dan pengaruh asing. Sunan Gunung Jati menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan. Dalam bahasa lokal, nama ini juga dikaitkan dengan Sarumban atau Cirebon, yang berarti tempat pembuatan terasi, salah satu produk utama daerah tersebut. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam yang menjangkau wilayah-wilayah pedalaman Jawa Barat hingga Priangan. Perkembangan ini menandai dimulainya era baru bagi masyarakat pesisir utara Jawa, di mana Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga dasar tata pemerintahan dan kehidupan sosial. Sebelum resmi menjadi kesultanan, wilayah Cirebon berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Perang antara Islam dan Pajajaran berawal dari konflik ideologi, di mana Islam mulai berkembang pesat di wilayah pesisir Jawa Barat, termasuk di Cirebon. Sunan Gunung Jati dan pengikutnya menghadapi tantangan besar dari kerajaan Hindu yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut. Perang besar terjadi sekitar tahun 1527 ketika Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Kesultanan Demak, menyerang dan berhasil merebut pelabuhan Sunda Kalapa, sekarang Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai bagian dari ekspansi Islam di Jawa Barat, yang secara signifikan melemahkan pengaruh kerajaan Sunda Pajajaran. Meski tidak secara langsung terlibat dalam penghancuran total kerajaan Sunda, Kesultanan Cirebon memainkan peran penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah ini. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, ancaman dari kekuatan kolonial Portugis mulai dirasakan. Portugis, yang telah menguasai Malaka sejak tahun 1511, berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah Jawa untuk mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda Pajajaran dan berencana membangun benteng di Sunda Kalapa sebagai pangkalan militer. Sunan Gunung Jati menyadari ancaman ini dan bekerja sama dengan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Pasukan gabungan Cirebon dan Demak melancarkan serangan terhadap Portugis di Sunda Kalapa pada tahun 1527. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Islam, yang kemudian mengubah Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, kini Jakarta. Keberhasilan ini mengokohkan posisi Cirebon sebagai salah satu kekuatan utama di wilayah pesisir utara Jawa. Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya pada masa awal pemerintahan Sunan Gunung Jati. Sebagai pusat dakwah Islam dan perdagangan, kesultanan ini berhasil membangun pengaruh kuat di pesisir utara Jawa. Namun, setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, dinamika internal kesultanan mulai mengalami perubahan yang signifikan. Konflik internal yang dipicu oleh masalah suksesi, tekanan politik dari luar, serta intrik kolonial Belanda mengakibatkan Kesultanan Cirebon terpecah menjadi beberapa bagian. Sunan Gunung Jati, sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, memiliki kedudukan yang sangat kuat baik secara politik maupun spiritual. Sepeninggalnya, muncul perdebatan tentang siapa yang layak menggantikan posisinya. Anak dan cucu Sunan Gunung Jati, yang berasal dari berbagai pernikahannya, memiliki klaim masing-masing atas tahta. Putra Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean, diangkat sebagai penerusnya, tetapi wafat sebelum sempat memerintah. Akhirnya, cucunya, Panembahan Ratu I, menjadi sultan berikutnya. Namun, transisi kekuasaan ini tidak berjalan mulus karena adanya friksi di antara keluarga besar kesultanan. Perbedaan pandangan mengenai siapa yang seharusnya memimpin menjadi benih konflik yang terus berkembang. Ketegangan semakin memuncak pada abad ke-17,
ketika Kesultanan Cirebon menghadapi tekanan dari Kesultanan Banten dan VOC, Verenida Ostindise Company. Pada masa pemerintahan Panembahan Girilaya, tahun 1650 sampai tahun 1662, Cirebon mulai kehilangan otonomi politiknya akibat hubungan diplomatik yang rumit dengan Banten. Panembahan Girilaya terpaksa tunduk kepada Kesultanan Banten sebagai bagian dari perjanjian untuk mempertahankan stabilitas politik. Sepeninggal Panembahan Girilaya, situasi semakin memburuk. Dua putra almarhum, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, saling bersaing untuk mendapatkan tahta. Untuk menghindari konflik besar, Kesultanan diputuskan untuk dibagi menjadi dua. Kesultanan Kasepuhan, dipimpin oleh Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Sepuh. Kesultanan Kanoman, dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom. Pembagian ini mencerminkan upaya untuk menjaga perdamaian, tetapi pada kenyataannya justru melemahkan Kesultanan Cirebon. Rivalitas antara kedua kesultanan ini membuka celah bagi pihak luar, terutama VOC, untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan mereka. VOC, yang pada saat itu sedang memperluas pengaruhnya di Jawa, melihat potensi perpecahan di Cirebon sebagai peluang emas untuk mengendalikan wilayah tersebut. Pada abad ke-18, Belanda secara aktif memanfaatkan perselisihan internal antara Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman untuk memperkuat posisinya. Situasi semakin rumit ketika pada tahun 1807, Kesultanan Cirebon mengalami pembagian lebih lanjut menjadi 3 bagian. Pertama, Kesultanan Kasepuhan. Kedua, Kesultanan Kanoman. Ketiga, Kesultanan Kacirebonan, yang didirikan oleh Pangeran Raja Kanoman sebagai cabang baru dari Kesultanan Kanoman. Pembagian ini semakin melemahkan kekuatan politik Kesultanan Cirebon. Setiap kesultanan yang terbentuk memiliki wilayah dan otoritas masing-masing, tetapi berada di bawah pengaruh VOC, yang mengendalikan ekonomi dan politik mereka melalui perjanjian-perjanjian yang menguntungkan Belanda. Rivalitas antara Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan tidak hanya terbatas pada urusan politik, tetapi juga mencakup simbol kekuasaan dan pengaruh spiritual. Masing-masing kesultanan mengklaim sebagai pewaris sah dari tradisi Sunan Gunung Jati, sehingga sering terjadi perselisihan mengenai hak untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu, termasuk yang berkaitan dengan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Rivalitas ini juga memengaruhi hubungan dengan rakyat. Setiap kesultanan berusaha menarik dukungan dari masyarakat lokal dengan menonjolkan warisan spiritual dan budaya mereka. Sayangnya, kondisi ini membuat kekuatan Cirebon secara keseluruhan semakin terfragmentasi. Perpecahan Kesultanan Cirebon membawa dampak yang sangat besar, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Pertama, melemahnya kekuasaan politik. Dengan terbagi menjadi 3 kesultanan yang saling bersaing, Kesultanan Cirebon kehilangan kekuatan politiknya untuk menyaingi kerajaan-kerajaan besar seperti Banten, Mataram, atau bahkan kekuatan kolonial Belanda. Situasi ini mempermudah VOC untuk memaksakan kendali mereka atas wilayah Cirebon. Kedua, hilangnya kendali ekonomi. Sebagai pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa, Cirebon sebelumnya memiliki posisi penting dalam perdagangan regional. Namun, pembagian kesultanan mengakibatkan hilangnya koordinasi dalam pengelolaan ekonomi, sehingga VOC dengan mudah mengambil alih kendali perdagangan. Ketiga, pelemahan dakwah Islam. Perpecahan kesultanan juga berdampak pada penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Meskipun masing-masing kesultanan masih melanjutkan tradisi dakwah, rivalitas antar mereka membuat pesan Islam yang disampaikan menjadi kurang terkoordinasi. Keempat, pengaruh budaya yang terpecah. Kesultanan Cirebon memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni ukir, batik, dan musik tradisional. Namun, perpecahan kesultanan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam pelestarian budaya tersebut. Masing-masing kesultanan memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, sehingga warisan budaya Cirebon tidak berkembang secara terpusat. Meskipun terpecah, hubungan kekeluargaan antara Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan tetap dipelihara. Upaya rekonsiliasi sering dilakukan, terutama dalam acara-acara keagamaan dan budaya yang melibatkan seluruh keluarga besar kesultanan. Hingga hari ini, ketiga kesultanan tersebut tetap berdiri sebagai simbol warisan sejarah dan budaya Cirebon. Perpecahan Kesultanan Cirebon menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan eksternal. Meskipun secara politik lemah,
warisan budaya, agama, dan sejarah Kesultanan Cirebon tetap hidup di hati masyarakatnya.